الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أهل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat iman yang sampai dengan detik ini Allah senantiasa anugerahkan kepada kita. Hendaknya kita maksimalkan dengan senantiasa memperbagus iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah sampaikan kepada usaha kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, seluruh umat yang senantiasa menghidupkan sunnahnya di zaman. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab ini, kita masuk ke pasal yang ke-tsani, pasal yang kedua. Namun sebelum kita baca pasal yang kedua, kita ingatkan bahwa pasal yang pertama al-aqidah as-sahihah, aqidah yang benar itu adalah asas kehidupan. Yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai inti dakwah Rasul. Lalu kemudian seluruh Rasul amanah dengan dakwah ini. Seluruh mereka diabadikan dalam Al-Quran menyeru untuk beribadah, berakidah yang benar. Seluruhnya. U'budullaha ma lakum min ilahin. Allah menjadikan inti dakwah Rasul adalah akidah yang benar, dan seluruh Rasul diabadikan amanah. Dari mulai Nuh, Hud, Shalih, Syuaib dan seluruh para nabi disebutkan ma lakum min ilahin wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ila 'adin akhahum wa ila Nuh wa ila Salih wa ila Syuaib dan seterusnya. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tak punya sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dakwah ini direalisasikan oleh mereka sebagai dakwah yang harus ada di kaum mereka. Terus yang ketiga, Nabi SAW pun sendiri demikian. Dalam sejarah membuktikan bahwa Nabi 13 tahun di kota Makkah mendakwahkan manusia tentang tauhid dan perbaikan akidah, dan tidak ada syariat-syariat yang selengkap sekarang ini kecuali setelah 13 tahun Nabi membangun asas akidah as-sahihah di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi kemudian kita masuk ke pasal yang kedua. Fi bayan nasadil aqidati wa manhajis salafi fi tarqiha. Pasal kedua ini dalam menjelaskan sumber akidah dan metode salaf dalam mempelajari akidah. Salaf di sini adalah orang-orang terdahulu kita, yang dimaksud adalah 3 generasi. Yang pertama, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin wa muslimat, sumber akidah itu adalah tauqifiyah, yaitu adalah perkara tauqifi. Sumbernya adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Sumbernya akidah itu adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Fala tasbutu illa bidalilin nasyari. Artinya tauqifi itu adalah sesuatu yang tidak ditetapkan kecuali dengan dalil dari Al-Quran atau hadis. Itu namanya tauqifi. Tauqifi itu adalah sesuatu yang bergantung, yang berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga akidah itu
Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Wala masrahun fiha lirra'i wal istihad. Tidak ada ruang untuk akal dan pendapat dan akal, pandangan dan pikiran manusia. Wa min thamma fa inna masadiraha maksuratun ala ma jaa fil kitab wa sunnati. Maka demikianlah masdar sumber-sumber akidah, sumber materi akidah yang benar itu terpatri dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Alasannya mengapa sumber akidah yang benar itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tidak menerima akal, tidak menerima masukan pikiran, tidak menerima pendapat siapapun untuk untuk masalah akidah. Dia hanya di Al-Quran dan Sunnah. Mengapa? Jawabannya apa kira-kira? Akidah ini seperti contohnya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala meninggi di atas langit. A'amintum man fis sama'. Apakah kamu merasa aman dengan yang di atas langit? Tsummastawa ilas sama'. Kemudian Allah meninggi menuju langit. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah meninggi di atas arsy-Nya. Ini tentang masalah akidah. Dan ini yang kita yakini hari ini dan mudah-mudahan selanjutnya. Baik. Nah, kita lihat bagaimana akal kita ingin mengiyakan Allah di atas langit sementara kita tidak pernah lihat Allah. Bagaimana pikiran kita ingin memberikan atau menjadi sumber, memberikan usul, menjadi sumber sementara kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dengan itu kita tidak boleh dalam masalah ini penting banget nih ujian, tidak boleh sekali-kali melogikakan Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya Allah, perbuatan Allah, dan apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita masuk ke dalam masalah ini dilogikakan, dibawa di yang besar, yang maha besar, dimasukkan ke dalam tempurung yang kecil, di tempurung kepala kita, dalam akal kita yang lebih kecil lagi, maka akan ada penyimpangan. Jadi alasan mengapa akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak menerima, ya, dan tidak mungkin bersumber dari akal manusia atau pikiran manusia, karena li'annahu la ahada a'lamu billah, karena tidak ada seorang manusia pun yang lebih kenal sama Allah, yang lebih tahu tentang Allah, bahkan melihat Allah. Wama yajibulahu, dan tidak ada yang lebih tahu apa yang wajib untuk Allah dan sesuai untuk Allah. Wa ma yunazzalu anhu min Allah, dan apa-apa yang enggak pantas untuk Allah tidak ada yang lebih tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saya baru kemarin ya, ada penggalan ceramah, tapi sebenarnya bukan ceramah, tapi ini lebih kepada sambutan, tetapi sambutan ini ya,
Saya kira menggambarkan bagaimana akademisi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Islam itu mereka akan mengkonsumsi pemahaman ini, yaitu bagaimana dia memberikan. Dia profesor di Indonesia itu sangat jarang, apalagi jurusan agama sangat jarang karena sulit untuk profesor. Kalau antum mau hitung, coba hitungan jari insya Allah. Jadi kalau anda sudah sebut profesor, antum tinggal cari aja, insya Allah nggak banyak yang profesor, itu aja lah. jadi dia bilang begini, Islam tidak bisa lepas dari dua hal. Pertama, Iqra. Yang kedua, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Iqra itu baca, literasi, seluruh apapun bacaan itu adalah halal, sesuatu yang boleh tanpa batas. Terus kemudian Bismi rabbika itu adalah hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala tentang akidah. Di Islam itu adalah agama yang menggabungkan antara literasi dan keyakinan. Jadi tidak benar kalau Islam hanya membaca tapi tidak berakidah benar, atau dia hanya berakidah benar tapi tidak pernah membaca yang lain-lain yang menyimpang. Muncullah tokoh yang disebut oleh beliau. Kita lihat di abad ke berapa? 6 atau ke berapa? Bagaimana seorang yang berjasa untuk akidah. Beliau adalah bernama Plato. Ini apa namanya Plato? Siapakah dia? mulai masuk ke dalam pembahasan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menurut versi Plato seperti ini. Menurut versi muridnya nanti atau orang setelahnya Ibnu Sina membantah Plato seperti ini. Itu semua tidak ada dari hukum yang dua, wala Al-Quran wala hadis. Dan diimage-kan, digambarkan bahwa ulama yang hidup di zaman Plato cuma Plato. Lalu kemudian nggak ada lagi ulama yang lain. Lalu kemudian kitabnya masih berbahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu kemudian dibaca oleh orang-orang Arab. Padahal kita tahu bahwa mereka ini orang-orang yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan logika mereka. Dengan logika mereka. Ya. Padahal jelas-jelas ya. Kita tuh tahu persis bahwa kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian mereka yang bertaubat, sebagian para ilmu mantik dan lain-lainnya yang bertobat, mereka mengatakan kami ini bodoh tentang agama tapi kami mengkritisi agama. Kami ini bodoh tentang agama tapi kami mengiyakan orang-orang yang tidak baca kitabnya ulama. Jadi kata mereka, sehingga akhirnya seperti ini, apa produk daripada akal mereka? Sebagaimana aku punya akal, tapi aku harus ikut akal dia, cara berpikir dia. Maka kalau kita lihat akal siapa yang kita ikuti, kalau semua kita punya akal, semua kemudian bersuara, maka akal Rasulullah SAW, ataukah kemudian wahyunya Rasulullah SAW sendiri tidak mungkin mengatakan yang tentang Allah kecuali dari wahyu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqawwala 'alaina ba'dal aqawil." Kalau seandainya Muhammad mengata-kata, membuat-buat omongan tentang kami, Allah di situ,
Kata-kata yang dibuat-buat sendiri sama dia, la akhadna minhu bil yamin, kami akan ambil Muhammad dengan tangan kanan kami, summa laqata'na minhu watin, kami putus urat Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bapak profesor itu menyalahkan, jangan baca kitab-kitab doang, jangan hanya baca tentang masalah yang berdalil Al-Quran dan Sunnah, tapi bacalah Islam bagaimana dengan ilmu Bible, ilmu Injil, ilmu semuanya ilmu yang itu semua adalah akan membangkitkan logika kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya salah. Artinya hal yang semacam ini sampai tingkat yang tinggi yang sudah titelnya bukan lagi doktor tapi profesor, itu suatu hal yang bisa apa? Membuat seseorang itu tidak mengenal, tidak bisa terima hanya dari Rasulullah SAW. Tidak bisa puas kalau itu dari Al-Quran, tidak bisa puas kalau itu dari Rasul. Saya bingung masalahnya gini, dia ingin bandingkan si Plato dengan Rasul gitu seakan-akan. Ketemu sama di antara mahasiswa yang mereka itu, kita bilang dalilnya Al-Quran. Al-Quran turun Rasulullah SAW di Gua Hira, Iqra bacalah, sementara Rasulullah SAW tidak bisa baca, dan sementara kata dia, coba kamu perhatikan secara logik, baca Rasul tidak bisa baca, gelap, tidak ada penerangan, Rasul tidak bawa buku, tapi Allah suruh baca. Kira-kira baca apa? Saya bilang, innalillahi wa inna rajiun, hampir tersambar-sambar subhat. Ya salam. Sulit untuk menerima bahwa itu adalah wahyu yang benar di malam itu. Mereka bilang, gimana bisa dibenarkan gitu? Al-Quran itu ya sebagaimana Bible, Injil dan lainnya. Ada yang campur-campur kata-katanya. Intinya adalah kalau sudah akal bermain di sini, Rasul nggak dianggap lagi, atau Rasul sudah tidak lagi prioritas, selesai. Maka buku ini mengajarkan kita bangun akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah, karena yang paling tahu Allah, paling tahu yang pantas untuk Allah, paling tahu yang tidak pantas untuk Allah, itu adalah Rasulullah SAW. Selesai. Maka para sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan surga seperti ini, neraka seperti ini, ketika Rasulullah SAW turunkan wahyu, ketika Rasulullah SAW turun wahyu ya tentang Ar-Rahman al-Istawa, mereka paham. Tidak lagi ada mereka kemudian berdebat, ini artinya istawla menguasai, ini artinya harus ditakwil, harus enggak perlu debat-debat seperti itu. Kalau ketika Allah turunkan wahyu tentang bahwa apa wayabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Rabbmu, mereka nggak lagi bingung, wajah mereka tahu wajah, tidak lagi mereka masuk ke akal mereka, aduh sama kayak kita nih wajahnya. Ini semua adalah gambaran kalau sudah seperti ini kunci di sini. Kalau ini kunci tidak ada, belum, nggak ada rem. Ini kunci dan rem ya. Kunci nggak ada berarti bisa masuk semua, rem nggak ada bisa nabrak semua. Walihada kana manhajus salafis salih wa man tabi'ahum fi talaqqi al-aqidati maksuran al-kitab wa sunnah. Makanya manhaj salafus salih dalam akidah itu selalu mengambilnya dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada dalil, ada hadis, sudah. Dalil hadis sudah. Baik. Allah tidak di atas, Allah tidak di bertempat, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di arah, dan seterusnya. Itu semua karena kita sudah mengiyakan logika kita. Sementara segampang itu Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tak perlu payah-payah kita mencari takwil itu pun gak ada dalilnya. Dia mentakwil, dia perlu sumber-sumbernya gak ada. Yang penting masuk logika. Semua mesti yang tidak terima apa adanya akidah
dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus menelan dari akal. Mana yang memberi kita aman? Akal manusia yang bisa salah atau Al-Quran dan Sunnah yang terjaga dari kesalahan? Yang mana? Al-Quran dan Sunnah. Sudah selesai. Tutup buku, selesai insya Allah. Oke, jadi paham ya. Jadi ini harus kita bangun di sini supaya kita benar-benar punya pijakan akidah yang benar. Fama dalla al-kitab wa sunnatu fi haqqillahi ta'ala amanu bihi. Gambarnya gini gambarannya. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang hak Allah, tentang zat Allah, tentang perbuatan Allah, amanu bihi, beriman dengannya. Wa taqaduh, meyakininya. Wa aminu bihi, dan mengamalkannya. Wa man lam yadulla alaihi kitabullah wala sunnah wala sunnatu rasulihi nafahuhu amillahi wa rafaduhu. Wa man lam yadulla alaihi kitabullah wala sunnatu rasulihi, dan apa-apa yang Al-Quran dan Sunnah tidak menerangkan, maka dia tolak untuk Allah dan dia enggan memberikannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fil aqidah, maka tidak akan, oleh karena di zamannya sahabat salafus saleh tidak pernah terjadi di antara mereka perselisihan, pertentangan dalam masalah akidah. Bal kanat aqidatuhum wahidatan, dan akidah mereka itu satu. Wa kanat jama'atuhum wahidatan, perkumpulan mereka satu. Ya anna la takaffal liman tamassaka bi kitab wa sunnah rasul bi istima'il kalimah, karena Allah menggaransi untuk yang berpegang teguh berdiri di atas asas Al-Quran dan Sunnah akan disatukan kalimatnya. Was-sawabu fil mu'taqadi was-sawabi fil mu'taqadi wa ittihadil manhaji, sehingga mereka punya akidah yang benar dan mereka punya metode beragama yang lurus. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, yaitu wahyu, seluruhnya kalian jangan berpecah belah. Baik. Wa qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan adapun datang kepada kalian dariku petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Walidzalika summu bil firqatin najiyah, sehingga orang yang mengikuti dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan akidah disebut firqah najiyah. Kenapa? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bin najati hina akhbara bi iftiraqil ummati ila 73 firqatan. Karena Rasulullah SAW ketika itu mempersaksikan atau menetapkan untuk mereka keselamatan dari berpecah belah, karena umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, seluruhnya diancam neraka illa wahidatun, kecuali satu. Walamma su'ila an hadhihi wahidah, ketika ditanya siapakah yang satu ini, dia mangkana ala misli ma ana alil yaum wa ashabi, yaitu siapa saja yang berdiri di atas seperti mana aku pada hari ini dan sahabat-sahabat. Wa qad waqa misdaquma aqwar bihi, dan sungguh telah terjadi apa yang diberitakan oleh Rasul. Apa itu? Terpecah belahnya umat Islam di 73 golongan. 73 golongan ini bukan nama ormas ya. Jangan dibilang ormas. Baik, jadi 73 golongan ini bukan nama ormas. Tapi 73 golongan ini adalah sebuah akidah, keyakinan. Jadi begitu banyak ya, 73 golongan lebih banyak daripada Yahudi Nasara. Itu adalah umat Islam. Tetapi unggulnya kita, mereka Yahudi 71 72 terpecah belah lebih sedikit, kita 73. Tapi utamanya Islam, ada satu yang selamat. Sementara mereka terpecah 72 73 tidak ada yang selamat. Kalau kita 73 ada satu yang selamat. Nah itu hebatnya Islam. Baik. Fa indama bana ba'dun nas aqidatahum ala ghairi kitabi wa sunnah. Ketika manusia membangun akidah mereka selain di atas selain Al-Qur'an dan Sunnah, min ilmil kalam, dari ilmu kalam, wa qawaidil mantiq al-mawrutsaini,
min anfalasifatil Yunan, ilmu kalam dan kaidah mantik yang diwariskan dari falsafat Yunan. Hasalan khilaf wa tafarruqu fil i'tiqadi mimma nataja an khilafil kalimah, maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah sehingga menjadikan pecahnya persatuan, wa tafarruqul jamaah, bercerai-berainya jamaah, wa tasdu'u bina'ul mujtama'i al-islami, maka hancurlah bangunan masyarakat Islam. Maka ya wa tasaddu'u bina'il mujtama'i al-islami, maka kemudian ma'asyar muslimin ya rahimakumullah, bagaimana kita bisa menerima akidah yang semuanya sulit dipahami oleh kita. Di antaranya sebagian mereka yang mengambil akidah dari ilmu kalam itu mempermasalahkan dan bahkan berdebat di manakah Allah sebelum adanya alam. Sementara Asmaul Husna mungkin belum hafal, Asmaul Husna mungkin belum ditafsir maknanya, tapi di mereka sudah berdebat dan akhirnya bercerai-berai, tidak satu, tidak mau, tidak saling sapa, cuma gara-gara yang ini mengatakan Allah ada sebelum ciptaan ada, ini Allah ada bersama adanya alam semesta. Jadi akhirnya tidak ada jawaban yang pasti, dan kemudian perdebatan ya tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti. Jadi ini pertarungan akal, karena kalau kita menganggap kita berpendapat tentang Allah menggunakan akal kita, kita merasa kita paling baik, kita merasa kita yang paling benar, paling pas akalnya. Nanti kemudian datang anak-anak atau generasi setelah kita yang akalnya lebih cemerlang, lalu membantah kita, nggak terima lagi, saling bantahan hanya karena akal. Jadi tidak ada akhirnya, tidak akan berhenti. Maka untuk itulah kata Rasulullah, "Fa tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka kalian akan mendapatkan solusinya. Jadi ini gambaran buat kita ya, agar berhati-hati, tidak bermudah-mudahan untuk membangun akidah ini kecuali dengan dalil ya Al-Qur'an. Makanya kita tauhid, kita akidah, kita lihat judul, dalil, itu gambaran sebenarnya. Kalau akidah itu seperti itu, ada judul, ada dalilnya, sudah. Baik, ini namanya tauqifi, dan tak perlu risau orang itu mau bilang tinggal zaman, apalagi saklek, apalagi dan seterusnya, tidak perlu risau. Kenapa? Karena kita benar ya, sementara mereka yang harusnya introspeksi diri. Kita kuat, kita benar, kita bersatu karena kita punya pegangan, sementara mereka harus bercerai-berai karena sekali lagi akal. Sementara akal itu tidak bisa dipegang, selalu akan ada yang ingin mengalahkan akal berikutnya saling berpecah dan terus tanpa akhir. Nah, yang paling selamat kembali Al-Quran dan Sunnah. Al-Faslu Tsalis, pasal yang ketiga, fi bayan inhirafi 'anil aqidati wa su'li tawaqqi minhu, dalam menjelaskan penyimpangan sebab penyimpangan akidah dan jalan menyelamatkan diri dari penyimpangan tersebut. Al-inhiraf 'anil aqidati as-sahihati mahlakatun mudhiya, menyimpang dari akidah sahihah itu adalah kebinasaan. Di anal aqidah shahihah hidafi'ul qawiyyu lil amali nafi, karena namanya akidah shahihah itu adalah ya seutama-utamanya jalan untuk beramal saleh. Wal fardu bila aqidatin shahihatin yakunu farisatan lil awhan wasyukuki allati rubbama tatarakamu alaih. Dan seseorang yang tidak punya akidah shahihah, maka bisa jadi dia akan menjadi seseorang yang terus dihinggapi dalam hidupnya keraguan dan kebingungan yang tidak pernah berujung, akut.
salah seorang dari mereka, jadi ada mahasiswa yang baru belajar ilmu kalam, ini sudah sesepuhnya. Bukunya yang dipelajari oleh setiap orang yang ingin menjadi senior di ilmu kalam. Beliau adalah ya Al-Imam Fakhruddin yang punya tafsir Ar-Razi. Beliau menyatakan bahwa ujung dari ilmu kalam yang selama seumur hidup aku gandrungi adalah kebingungan dan keraguan. Beliau sudah sampai di ujungnya. Jadi yang baru belajar harus dengar ini. Ini orang udah sampai ujungnya, di ujungnya dia merasakan hanya kebingungan dan keraguan. Gambarannya gini ya, gambarannya tentang masalah tentang masalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah jelas, ada langit, ada arsy, Allah di atas semuanya. Sudah paham? Ada langit, di atas langit ada arsy, Allah di atas semuanya. Sudah selesai kan? Karena kenapa gampang seperti itu? Ya karena Al-Qur'an bilang gitu. Summa stawa ila sama, meninggi di atas saya. Summa stawa al arsy, kemudian meninggi di atas arsy. Jelas berarti ya, atas langit, atas arsy, di atas kedua-duanya. Selesai. Tapi kalau mereka, si Plato bilang apa, Ibnu Sina bilang apa, terus apa lagi? Aris bilang apa? Aris bilang apa? Ini bilang apa? Jadi semuanya mengumpulkan keyakinan dan itu tidak bisa dipegang. Karena setiap ditelusuri masing-masing mereka punya kelemahan. Oh, ini lemahnya di sini, ini lemahnya di sini, lemahnya di sini. Sehingga akhirnya saya bikin baru lah kalau itu. Menurut akal saya. Dan dia pun sendiri masih nggak yakin apakah ini benar. Dia akan dihantui sampai seumur hidup keraguan dan kebingungan. Kalau kita baru belajar, kalau tadi kan itu harus sampai tinggi dulu baru tahu dia ujungnya. Oh bingung kan kita. Kita baru belajar aja sudah kuat Masya Allah. Jadi kalau kita meninggalkan akidah yang benar ini sangat disayangkan. Hidup ini kalau nggak akidah yang benar, kita seperti apa? Bahaim, seperti binatang ternak atau lebih hina dari binatang ternak. Makanya Allah mengatakan kan, ulaika kal an'ami bal hum adhall. Mereka yang tidak bisa mentauhidkan Allah, mereka tidak bisa mengenal Allah, mereka itu ya seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Kenapa? Karena binatang ternak pun masih dikir sama Allah. Binatang ternak pun masih, bahkan binatang ternak tidak pernah menciptakan pemikiran seperti yang kita ciptakan, atau manusia-manusia tadi menciptakan. Jadi masih bersih. Mereka lebih hina lagi daripada binatang ternak. Makanya seperti ini, waliyadzubillah. Fatajibu anhu ru'yatus sahihati lidulubil hadis sahidah. Kalau sudah akidahnya tidak benar, maka orang itu akan terhalang-halangi untuk meniti jalan kebahagiaan menuju akhirat. Sementara kita semua ini berjalan, nggak ada yang berhenti. Karena kalimatnya lima syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Seluruh kalian mau menghendaki maju atau mundur, nggak ada yang berhenti. Maju menuju akhirat atau mundur karena tersesat, dia hanya di dunia saja, maunya di dunia saja. Tapi tidak ada yang berhenti. Maka ketika dia akidahnya tidak benar, maka untuk hidup dengan kebahagiaan akhirat terhalangi. Hatta tadiqa alaihi hayatu thumma yuhawilu taqallusa min hadha ad-diqi fa inha'i hayati wala bintihar. Karena kemudian dia tidak menemukan jalan kebahagiaan hidup, selalu bimbang, selalu ragu, bahkan dia dalam akidah dia kena masalah, lalu dalam kehidupan dia pun ditipu, dizalimi, makin ada masalah sehingga dia budek, sempit hidupnya, dia ingin selesai semua ini, bunuh diri. Bunuh diri selesai. Maka nggak ada orang soleh bunuh diri.
Tidak ada orang yang berakidah benar belum ini, tidak ada, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia luas. Karena dia tahu jalur kehidupan yang bahagia, tahu persis. Kasihan. Tolong selamatkan anak-anak kita yang lagi mau belajar, kasih tahu bahwa sesepuhnya sudah kapok dan sudah di ujung usia, sudah meninggal kan? Udah lama lah, abad ke-6 atau ke-7 dia. Baik, kama huwal waqi' min katsirin afrad alladhi faqadu hidayat al-aqidah as-sahihah. Sebagaimana yang terjadi begitu banyak di orang-orang yang kehilangan bimbingan akidah yang benar. Wal mustama'u alladhi la tasudu aqidatan sahihatan huwa mustama'ul bahimi. Dan masyarakat yang ternyata kehilangan akidah, kehilangan bimbingan akidah sahihah, maka dia menjadi masyarakat yang bahimi. Apa bahimi? Hewan ternak. Bahkan lebih hina lagi. Mohon maaf. Ada dokter di negeri seberang, agak jauh sih, lebih jauh lagi. Nyebrang Aceh, nyebrang lagi. Ada laut, nyebrang. Nah, sampai insya Allah. Itu sapi air kencingnya di kotorannya nih. Padahal dia dokter lagi. Kenapa demikian? Sapi binatang ternak. Anak sapi itu nggak mungkin kan kencingnya induk sapi. Nggak mungkin mandi dengan kotoran induk sapi. Ya, untuk anak sapi. Tapi kita yang bukan sapi, kita yang punya akal, kita yang pintar, justru kita mandi dengan kotoran tersebut. Itu loh, itu contoh. Kalau masyarakat, kalau sudah tidak akidah sahihah, akan dijuruskan. Lebih kecil lagi, mungkin di daerah-daerah kita. Coba cek di pedalaman yang tidak sampai kepada pengajian akidah sahihah. Anda akan dapati bagaimana mereka menghinakan diri kepada sesuatu yang sebenarnya mereka lebih mulia daripada sesuatu tersebut. Ya kan? Baik, sudah azan, silakan azan terlebih dahulu.
Baik, sedikit lanjutkan. Jadi bukan hanya mereka kemudian dalam beribadah menghinakan diri kepada binatang, tetapi mereka juga dalam berkehidupan lebih parah dari binatang. Lebih parah daripada binatang. Bagaimana parahnya? Wa in kana yamlikul katsiru wa in kana yamlikul katsira min muqawwamatil hayatil madiyyati allati katsiran ma taqulu ila ad-damar. Walaupun mereka punya banyak ya harta benda, ya materi dunia, negara maju, negara apalagi mereka ini adalah orang-orang yang ya apa namanya kaya raya, masyarakat yang kaya raya. Tetapi karena akidahnya tidak benar, akidahnya tidak sahih, maka kehidupan mereka lebih parah, lebih buruk dengan harta yang banyak kaya raya tersebut daripada binatang. Jadi kita tahu tuh, kita binatang ternak ini misalkan seperti kambing, seperti sapi. Mereka semua makan, habis makan, kemudian buang makanan, yaitu dengan buang kotoran, terus kemudian berkembang biak, gitu-gitu aja. Tapi mereka tidak melakukan pembunuhan. Kambing tetangga A membunuh kambing tetangga B, ada? Ya. Membunuh satu keluarga, nggak ada ceritanya. Yang ada itu manusia. Nah, itu ada dan itu yang terjadi, pembunuhan luar biasa, perzinahan luar biasa. Padahal mereka ya harusnya lebih tinggi dari binatang ternak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang rusak itu bukan cuma masalah ibadah, seluruh muqawwamat al-hayat, seluruh prinsip-prinsip kehidupan hancur lebur. Anda tidak akan temukan itu kecuali Anda keluar dari masyarakat itu, masuk ke masyarakat yang berakidah sahih, bahwa Anda menangis, menyesal, oh ternyata hidup yang berarti ada. Lianna hadil muqawwamat al-madiyah tahtaju ila tawjih wa tarsyid. Karena semua materi dunia yang Anda lihat, yang Anda rasa, Anda sentuh, itu semua butuh bimbingan, butuh arahan. Tidak bisa digunakan langsung semau kita, tidak bisa. Ini kuncinya. Bangunan, jalan, kendaraan, apalagi ya, yang kita lihat daripada dunia itu apa sih? Banyak kan? Itu semua ternyata tidak bisa digunakan langsung dengan kita yang hanya bermodal akal dan pintar, cerdas bahkan. Tidak bisa. Harus ada ditambahkan di dalam diri orang yang hendak menggunakan itu akidah as-sahihah. Misal
Pernah lihat Zam-Zam Tower di fotonya? Ya kan? Itu kecil apa besar? Besar. Hebat nggak? Hebat. Pernah lihat bagaimana kecanggihannya, sulitnya masang itu semua? Baik. Kalau kita lihat menara-menara dunia yang tinggi-tinggi, ada apa enggak? Yang di lain Muslim, selain Muslim, ada. Tinggi-tinggi ada. Yang sering dikenal menara apa? Apa bedanya sama tower Zam-Zam? Apa? Tower Zam-Zam itu seluruhnya, dari mallnya yang ada di situ, dari hotelnya yang hebat-hebat, mahal di situ, semua penghasilannya untuk Allah. Masjid Nabawi di Masjid Haram. Maka nggak ada kotak amal di Masjid Haram. Nggak ada. Makanya wakaf Malik Abdul Aziz. Dan dahsyatnya beliau sudah menawarkan proyek ini kepada bank-bank dunia besar. Dan tidak ada yang mau. Akhirnya beliau ngobrol ke keluarga, bangun sendiri. Pakai biaya sendiri, gak usah ada bank-bank. Bank atau bank kan? Bank uang, banker. Karena lucu juga kalau ada bank-bank, di situ ada bank ini, bank ini, bank itu enggak. Sampai Masjid Haram ada bank, enggak enak. Itu telah Allah tetapkan nama. Atur. Jadi yang seindah itu, sebagus itu perlu pengaturan, perlu arahan. Jadi nggak cukup cuma cerdas, nggak cukup cuma kaya, harus ada akidah sahih. Kapan ini tidak ada, maka akan binasa, hancur, dan sia-sia. Doyan sia-sia. Listifadati min khasa'isi wa manafi'iha. Karena arahan dan bimbingan untuk menggunakan materi dunia apapun yang ada ini adalah akidah yang benar supaya bisa menistifadah, mengambil faidah atau manfaat akhiratnya. Jadi seakan-akan kita itu diberi oleh Allah meja, di rumah ada meja kan, ada gelas, ada apa, kita tuh harusnya kita lihat ini semua tidak serta-merta Allah adakan dengan ditemukan orang-orang yang pintar buat gelas semacam ini bagus, buat meja semacam ini bagus. Itu kan Allah ilmunya kasih tahu. Bahannya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah adakan itu semua kecuali ada cara pakainya. Dan cara pakai itu ya yang tahu hanya orang-orang yang punya akidah yang benar. Mereka punya bimbingannya. Karenanya itu ya, kalau kita punya kendaraan lebih dari motor, lebih daripada satu, apa lebih daripada dua, kita punya rumah lebih daripada dua, materi kita banyak, tapi kalau kita nggak berakidah sahih, sia-sia. Cuma ditinggali ini kosong, ya kan? Motor 2, 3 yang dipakai cuma satu, yang duanya pajangan. Nampak nggak sia-sianya? Pernah nggak? Orang itu kalau ditanya hobi, orang itu kalau ditanya, ya saya puas, dipajang saya puas. Itu saking dia nggak bisa bahagia sebenarnya. Tapi kalau dia berakidah sahih, motor lebih 2, ya udah 2 untuk pesantren. Terus rumah ada 3, 1 dipakai, 2-nya untuk pesantren, untuk akhirat. Tanah lebih ada 3, 1-nya untuk masjid. Sesuatu yang bermanfaat di akhirat, dia punya makna, punya arti. Siapa yang dikte itu? Akidah shahihah. Makanya ingat, orang akidah shahihah itu kalau sudah berakidah shahihah, maka an la tanfakka anil quwwatil madiyah. Kapan seseorang berakidah shahihah, maka maka kata seseorang wajib untuk kaya atau kuat materinya. Contohnya siapa? Nabi Daud. Satu lagi Nabi Sulaiman. Ini kayaknya manusia lebih kaya mereka berdua, Nabi Daud sama Nabi Sulaiman.
Hatta Namrud, kata Fir'aun, tidak punya kekayaan semacam ini. Ya jibal awibi, gunung-gunung patuh tunduk dengan Nabi Daud. Wattayr, segala burung anak buahnya. Besi tunduk kepada dia. Terus Sulaiman, angin tunduk dengan dia. Terus kemudian jin tunduk dengan dia. Ini nggak ada ini. Sekaya-kayanya dia, nggak mungkin dia bisa punya kekuasaan semacam ini. Tahukah kenapa mereka kuat materinya? Alasannya apa? Karena Nabi Daud, Nabi Sulaiman berakidah sahihah. Akidahnya benar. Maka kekayaan dengan kekuatan materinya bukan sekedar yang biasa-biasa yang umumnya, tetapi sampai jin, sampai ring, sampai lainnya, dan akidahnya benar. Jadi akidah benar ya akan membuat seseorang kuat materinya. Seakan-akan ayat ini ingin mengatakan kepada kita, apapun yang kalian miliki, selama akidah ada benar, Anda kuat dengan materi tersebut, cukup dan merasa sudah sangat hebat. Walaupun cuma seteguk air yang dia punya dalam rumah, tapi dengan akidah yang benar, dia kokoh membaja seakan-akan dia punya segala kekayaan dunia. Karena kekhalifahan, kekuasaan yang berarti yang sebenarnya hanya untuk mereka yang berakidah saja. Anda setelah menguasai itu semua, puas dengan kekuasaan, puas dengan perasaan telah menguasai dunia, itu sudah ada di akidah saja. Kata la yastakhlifannahum kama stakhlafa alladziina min qablihim wa liyumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalian jadi khalifah, bukan cuma pimpinan negara, jadi pimpinan dunia. Kalian akan berkuasa, bahkan mengalai kekuasaan mereka. Lalu kalian akan kokoh dalam beragama. Agama kalian jadi agama yang nomor satu kuatnya. Kalian akan mendapatkan keamanan di masyarakat dan tidak ada rasa takut pun. Kapan? Ketika kalian menyembah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kapan ada satu dua percikan syirik, muncul percikan ketakutan, was-wasan, saling merebut kekuasaan, kemudian tidak ada rasa aman. Karena ada kesyirikan yang terjadi. Kapan tidak ada, maka makmur. Kapan itu? Imam Mahdi. Sudah muncul? Akhir zaman nanti kita bilang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Baik. Jelas? ternyata akidah yang benar ya adalah apa? Kendali untuk memilih untuk dunia ini. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika turun di dunia ini akidahnya benar. Sampai 10 generasi setelahnya. Kapan Nabi Nuh diutus? Ketika ada kesyirikan. Artinya di dunia ini ada awal-awal kesyirikan, awal banget. Sehingga mulai kacau. Mulai hilang rasa amannya. Mulai terjadi pembunuhannya. Mulai terjadi ya kerusakan alam, ekosistem, penebangan pohon, gelondongan-gelondongan itu mulai terjadi karena ada kesyirikan yang dipelihara. Turun syiriknya, diutus Nabi Nuhnya. Awalnya 10 generasi sampai Nabi Adam ala tauhid, di atas tauhid. Sehingga kita lihat memang benar dunia ini memang harus dikendalikan dengan tauhid, akidah yang benar untuk bisa menjadi bermanfaat di akhirat. Kalau enggak selesai. Ya, silakan.
Assalamualaikum. Ya, tauhid itu bagian daripada akidah. Hanya saja kalau mau spesialisasinya, tauhid itu kepada uluhiyah atau akidah kita dalam bagaimana beribadah kepada Allah. Sementara akidah itu ada akidah rububiyah, akidah yang membahas tentang zatnya Allah, perbuatannya Allah, termasuk nama sifat-sifat Allah, itu akidah, itu materi akidah. Ada akidah yang materinya tentang mengatur ibadah hanya kepada Allah. Jauhi perkataan ini perkataan syirik, ya kan? Sholat, puasa itu semua milik Allah, rasa cinta, rasa takut, rasa harap itu semua milik Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Itu termasuk akidah, tapi akidah yang dimensinya dalam mengurusi ibadah, seputar ibadah yang benar. Terus ada akidah-akidah yang lain tentang membahas malaikat, akidah tentang membahas kitab-kitab yang kita nggak pernah lihat. Kita hanya tahu Al-Quran. Yang sebelum-sebelumnya kita membahas para rasul, semua sampai Nabi Muhammad itu gaib. Semuanya masalah gaib itu masalah akidah dibahas. Itu masalah akidah juga. Hari akhir, huru haranya, itu semua hal yang gaib. Itu akidah. Jadi akidah itu lebih umum daripada tauhid. Jadi kita bahas akidah yang benar, berarti semuanya harus benar. Uluhiyahnya benar, tauhidnya harus benar, ya asma sifatnya harus benar, iman malaikat, iman dengan kitab, iman pada rasul, iman dengan akhir harus benar. Itu namanya akidah sahih. Sehingga akidah sama tauhid, ya, ketika kita belajar tauhid kita belajar akidah. Kita belajar akidah, kita nanti akan sampai belajar tauhid. Cuma urutannya mungkin ya tidak langsung kepada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dulu. Baru tauhid uluhiyah. Jadinya intinya tauhid itu bagian daripada akidah dan materi-materi akidah. Tauhid. Tapi tauhid yang dimaksud, yang sering dibahas itu tauhid ibadah, yaitu mengatur ibadah untuk Allah Subhanahu. Paham? Jadi yang dipelajari di kitab tauhid, ya, yang mulakhos kitab tauhid atau yang lainnya, itu sedang membahas fokusnya ibadah-ibadah yang untuk Allah dan ibadah-ibadah yang tidak boleh, atau kesirikan dalam ibadah dengan segala jenisnya. Jadi dia lebih spesifik. Nah, kita ini umum. Akidah shahihah di bawahnya itu semua tadi. Jadi kedua-duanya itu adalah sesuatu yang dipelajari sebagai asas. Baik. Nah, makanya ini judulnya nih, Aqidatut Tauhid. Akidah tauhid lagi. Jadi gimana maksudnya? Ini sudah akidah, ini tauhid, ini pelajaran apa ini? Kok dua judul gini? Enggak, maksudnya tauhid itu bagian dari akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Oh, maksudnya akal itu. Berarti fokus kepada definisi berakal itu ya. Baik.
Bedakan antara orang yang berakal dengan akal. Orang yang berakal ini kalau dimaksud berarti akal yang sharih, salim. Orang yang berakal itu maksudnya adalah orang yang akalnya sharih, salim. Itu maksud dari orang yang berakal. Orang yang berakidah adalah orang yang berakal. Orang yang mengimani Allah justru adalah orang yang berakal. Sementara kita tidak boleh menggunakan akal tadi. Gimana ceritanya? Gitu kan? Orang yang berakidah adalah orang yang berakal, maksudnya akalnya sharih sama salim. Akal sharih itu akalnya tegas menolak penyimpangan, nggak mau neko-neko, nggak mau nyumbang pendapat. Salim selamat pasrah kepada dalil. Akalnya cuma pasrah kepada dalil, ikut aja ikut. Nah, ini namanya orang berakal. Orang berakidah, orang berakal. Ya ini maksudnya. Tapi kalau jangan jadikan akidah bersumber dari akal, itu maksudnya akal secara asal. Akal yang belum tentu sharih, belum tentu salim. Sehingga tidak bisa. Maka untuk yang pertama, setiap kita yang hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akalnya akal yang sharih dan salim seketika. Karena sharih salim itu akan muncul kepada sifat akal kalau dia kembali Al-Quran dan Sunnah. Makanya itu sumbernya bukan akal lagi, tapi sumbernya Al-Quran dan Sunnah intinya. Ketika kita ikut, maka kita berakal yang sharih dan salim. Sehingga yang penting itu bukan sekedar berakal, tapi berakal yang sharih dan salim. Kapan itu? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berakidah. Nah, itu maksudnya, ke situ arahnya. Tetapi kalau tiba-tiba kita ambil akidah dari akal, menyampingkan Al-Quran dan Sunnah, maka orang ini orang yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Walaupun dia klaimnya aku berakal, aku cerdas, gak mungkin ikut-ikut sembarangan. Maka nama lainnya dalam syariat adalah orang yang mengikuti hawa dan nafsu. Walaupun selama dia bersumberkan akal saja, menyampingkan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah beda antara orang yang berakal dengan akal itu. Kalau yang orang berakal itu sebutan sudah baik akalnya, ya sudah baik, pujian, dia sifatnya pujian. Tapi kalau cuma akal sebagai sumber itu celaan. Oke? Kalau akal sebagai sumber itu celaan. Tapi kalau orang yang berakal itu biasanya adalah pujian setelah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya orang yang berakal. Jadi akidah benar itu orang yang berakal. Tapi tidak boleh membangun akidah dari akal. Wah, itu agak sulit, Ustaz. Rincikan sendiri. Demikian wassalamualaikum Muhammadin wasallam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.